Pernahkah Anda bangun pada suatu hari di mana hati terasa terlalu berat untuk menemukan alasan bersukacita? Mungkin kelelahan lebih dominan, mungkin kekhawatiran muncul begitu bangun tidur, atau mungkin ada perasaan bahwa pertempuran hidup tidak ada habisnya. Pada saat-saat seperti itu, tampaknya hampir mustahil untuk bersukacita. Tetapi apakah sukacita kita benar-benar harus bergantung pada keadaan? Firman Tuhan menunjukkan jawaban yang berbeda. Dalam Mazmur 118:24 tertulis, "Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya." Alkitab tidak mengatakan bahwa hanya beberapa hari yang istimewa, atau bahwa kita hanya harus bersukacita ketika semuanya berjalan lancar. Ia menegaskan bahwa hari ini, hadiah yang telah Anda terima, sudah cukup menjadi alasan untuk bersukacita. Hanya dengan membuka mata di pagi hari, menarik napas dalam-dalam, dan mendapatkan satu kesempatan hidup lagi merupakan hadiah ilahi, bukti kasih dan rahmat Tuhan. Dan inilah sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Jika Sang Pencipta langit dan bumi memberi Anda satu hari lagi, bagaimana mungkin Anda tidak bersukacita? Bagaimana mungkin tidak bersyukur atas karunia hidup, meski tantangan besar? Seringkali kita mengukur sukacita kita berdasarkan apa yang terjadi di sekitar kita. Berita baik membuat kita semangat, tetapi kesulitan bisa menjatuhkan kita. Namun Tuhan mengundang kita ke jalan yang lebih besar, memilih sukacita bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kita miliknya. Menjadi anak Tuhan mengubah segalanya. Itu berarti Anda memiliki akses ke kekuatan yang bukan berasal dari diri sendiri, damai yang melampaui segala pengertian manusia, dan harapan yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Anda memiliki ketahanan untuk melewati badai, iman untuk menanggung ujian, dan otoritas rohani untuk menenggelamkan kebohongan musuh. Dan semua itu karena satu alasan: Anda memiliki Yesus. Tetapi ada pertempuran rohani di sekitar sukacita Anda. Tuhan Yesus sendiri memperingatkan kita dalam Yohanes pukul 10:10. "Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup, dan mempunyainya dengan berlimpah." Musuh tahu bahwa jika dia berhasil mencuri sukacita Anda, iman Anda juga akan terguncang. Jika dia membunuh harapan Anda, perjalanan Anda akan lumpuh. Jika dia menghancurkan damai sejahtera Anda, ia akan menahan Anda dalam ketakutan. Berapa kali kita melihat orang-orang yang berjalan dengan Tuhan penuh keyakinan, tetapi akhirnya menyerah pada kebohongan setan? Tetapi ada kebenaran yang kuat. Ketika musuh mencoba mencuri, Yesus datang untuk memulihkan. Di mana musuh mencoba membunuh, Yesus memberi kehidupan yang berlimpah. Di mana musuh mencoba menghancurkan, Yesus membangun kisah baru yang penuh damai, sukacita, tujuan, dan harapan. Itulah sebabnya, bahkan di tengah air mata, ada alasan untuk tersenyum. Bahkan dalam pergumulan, ada alasan untuk bersyukur. Dan bahkan ketika semuanya tampak tidak pasti, ada satu kebenaran yang tak tergoyahkan: Tuhan beserta Anda. Jika pesan ini telah menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk bergabung dengan kami dalam perjalanan iman ini. Langganilah saluran ini, beri like pada video, bagikan pengalaman Anda di komentar, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Dengan begitu, bersama-sama kita akan menyebarkan harapan dan sukacita yang datang dari Tuhan. Hidup, dalam banyak momen, menyakiti kita dengan mendalam. Ada situasi yang tampaknya menekan hati, rasa sakit yang terasa seolah tidak ada jalan keluar, kekecewaan yang membuat kita mempertanyakan segalanya. Tetapi pada saat-saat ini, respons kita memiliki bobot kekal. Kita dapat membiarkan kepahitan berakar, atau kita dapat berlari ke pelukan Kristus. Kita dapat terjebak dalam keputusasaan, atau membiarkan Tuhan menyembuhkan luka kita dan mengangkat kita kembali.
Nabi Yesaya meninggalkan janji yang luar biasa bagi kita dalam Yesaya 40:31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan diperbaharui kekuatannya. Mereka akan naik terbang dengan sayap seperti elang. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi letih. Ketika kita menaruh harapan kita pada Tuhan, Dia memberi kita kekuatan baru. Dia mengangkat kita di atas keadaan, menanggung kita ketika kita tidak memiliki kekuatan untuk melangkah lagi, dan menyalakan kembali keberanian di dalam diri kita ketika rasa takut mencoba membungkam kita. Dengan Dia, kita tidak hanya bertahan dari badai, kita mampu terbang di atasnya. Ini berarti bahwa bahkan ketika rasa sakit terasa tak tertahankan, ada sumber pembaruan yang tak pernah habis. Mungkin saya tidak tahu perjuangan apa yang Anda hadapi saat ini, beban apa yang Anda pikul dalam diam, atau air mata yang tak seorang pun melihat. Tetapi satu hal yang saya tahu dengan pasti, Tuhan tidak melupakan Anda. Firman-Nya membawa harapan yang jelas dan teguh. Dalam Yeremia 29:11, Tuhan berfirman, "Sebab aku tahu rancangan-rancangan yang aku rancangkan bagi kamu, demikianlah firman Tuhan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan dan harapan." Ini berarti bahwa meskipun Anda tidak melihat masa depan, Dia sudah melihatnya. Meskipun semuanya tampak tidak pasti, rencananya tetap utuh. Bahkan ketika hidup tampak berantakan, Dia terus menulis kisah Anda dengan kesempurnaan. Inilah alasan mengapa kita dapat memilih sukacita. Bukan karena semuanya tertata rapi, tetapi karena kita percaya kepada Tuhan yang sempurna. Bukan karena kita memiliki semua jawaban, tetapi karena kita mengenal Dia yang memilikinya. Ketika Anda berpegang pada kebenaran ini, Anda akan menemukan bahwa Anda dapat menghadapi hari-hari sulit dengan perspektif baru, bahwa Anda tidak sendirian, dan ada tujuan yang lebih besar sedang dirancang untuk hidup Anda, bahkan di tengah bayangan sekalipun. Dan mungkin hari ini Anda sedang berjuang melawan keraguan, merasa lemah karena rasa sakit, atau bahkan tidak memiliki keinginan untuk bersukacita. Tetapi cukup menemukan satu alasan untuk bersyukur. Mungkin itu hanya fakta bahwa Anda masih hidup. Mungkin itu adalah kepastian bahwa Tuhan telah berjanji untuk tidak pernah meninggalkan Anda. Mungkin itu adalah ingatan bahwa rahmat Tuhan diperbarui setiap pagi. Sukacita tidak bergantung pada ketiadaan masalah, tetapi pada kehadiran Tuhan. Dan saat Anda memilih untuk bersukacita, bahkan dalam hal-hal kecil, Anda akan menyadari bahwa rasa syukur mengubah pandangan Anda, iman bertumbuh di dalam hati Anda, dan harapan mulai mekar kembali. Anda mulai melihat bahwa setiap hari adalah kesempatan unik untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Inilah pilihan yang mengubah segalanya. Hidup dengan mata tertuju pada Tuhan yang menopang, menguatkan, dan membimbing. Jadi katakan padaku, berapa kali Anda membiarkan keadaan mencuri sukacita Anda? Berapa kali masalah yang tak terduga mengambil kedamaian Anda? Atau kata-kata keras memadamkan cahaya di hati Anda? Faktanya, musuh mengetahui nilai sukacita kita, karena ia tahu bahwa itu terkait langsung dengan iman kita. Jika dia bisa menggoyahkan sukacita Anda, dia melemahkan kepercayaan Anda kepada Tuhan. Tetapi hari ini, saya ingin mengingatkan Anda, sukacita tidak berasal dari apa yang Anda lihat, tetapi dari Dia yang Anda percayai. Mazmur menyatakan dengan tegas, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersukacita dan bersukacita di dalamnya. Ini bukan sekadar kalimat indah untuk diulang-ulang, ini adalah keputusan hidup, sikap rohani. Ini melihat melampaui masalah dan berkata, Tuhan tetap memegang kendali. Ini menegaskan bahwa bahkan di tengah badai, Tuhan tetap baik. Ini percaya bahwa setiap napas, setiap langkah, setiap fajar adalah hadiah langsung dari tangan Dia yang tidak pernah gagal. Ketika Anda memilih untuk bersukacita, sesuatu yang supranatural terjadi.
Kesedihan kehilangan tempat, ketakutan kehilangan kekuatan, dan harapan mulai tumbuh kembali. Bukan berarti masalah tiba-tiba hilang, tetapi hati Anda mendapatkan perspektif baru. Anda menyadari bahwa Anda tidak sendirian, bahwa ada Tuhan yang memperbarui kekuatan Anda, menanamkan keberanian di tempat ketakutan, dan memenuhi hati Anda dengan damai di tempat sebelumnya ada kegelisahan. Dan perhatikan, memilih sukacita bukanlah menyangkal rasa sakit. Bukan berpura-pura bahwa perjuangan tidak ada. Itu adalah pengakuan bahwa meskipun ada rasa sakit, ada Tuhan yang lebih besar daripada penderitaan apapun. Itu memahami bahwa meskipun air mata jatuh, itu tidak menentukan akhir cerita Anda. Itu percaya bahwa sementara Anda menangis, Tuhan sudah menyiapkan penghiburan, jawaban, dan keselamatan. Dia setia mengubah tangisan menjadi tarian, ratapan menjadi nyanyian kemenangan. Setiap detail dalam hidup Anda, sekecil apapun, berada di bawah pengawasan Tuhan yang penuh perhatian. Matahari yang terbit setiap pagi adalah pengingat akan kesetiaannya. Pelukan yang menghangatkan jiwa Anda adalah tanda kasih-Nya yang dicurahkan kepada Anda. Bahkan keselamatan diam-diam, yang bahkan tidak Anda sadari, adalah bukti bahwa Dia tidak pernah meninggalkan anak-anak-Nya. Berapa kali Anda dilindungi dari bahaya yang bahkan tidak Anda bayangkan? Berapa kali pintu tertutup, dan kemudian Anda menyadari itu adalah tangan Tuhan yang menjaga Anda? Itulah sebabnya hari ini Anda bisa mengangkat kepala dan menyatakan dengan keyakinan, "Saya tidak akan menyerahkan sukacita saya ke tangan musuh. Saya tidak akan membiarkan berita buruk menentukan iman saya. Saya tidak akan membiarkan keadaan menjadi lebih besar daripada kesetiaan Tuhan." Saat Anda membuat pilihan ini, sesuatu dalam diri Anda diperkuat. Iman Anda menjadi lebih teguh, pikiran Anda dipenuhi damai, dan jiwa Anda menemukan istirahat. Dan ingatlah, tidak ada yang terjadi dalam hidup Anda yang mengejutkan Tuhan. Dialah yang berjalan di depan, membuka jalan, dan menyiapkan segalanya dengan sempurna. Bahkan ketika angin bertiup kencang dan tampak ingin menggoyahkan iman Anda dapat beristirahat dengan keyakinan bahwa ada tangan yang perkasa menopang Anda. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sama yang mengurus setiap detail kisah hidup Anda. Jadi, jadikan hari ini tonggak dalam kehidupan rohani Anda. Putuskan untuk tidak lagi terjebak pada apa yang salah, tetapi hidup dengan mata tertuju pada kebaikan Tuhan. Isi hati dengan rasa syukur, pilih kata-kata kehidupan, nyatakan janji atas diri Anda dan keluarga Anda. Jangan biarkan musuh mencuri nyanyian yang Tuhan letakkan di bibir Anda. Bangkit dengan iman, berjalan dengan keberanian, dan hiduplah hari ini sebagai hadiah ilahi. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, saya mengundang Anda untuk berjalan bersama kami dalam iman. Berlangganan saluran ini, beri like, bagikan video ini, dan tuliskan di komentar apa yang Tuhan telah lakukan dalam hidup Anda. Bersama-sama, kita dapat menyebarkan harapan, damai, dan sukacita yang hanya datang dari Tuhan. Karena ini adalah hari yang dijadikan Tuhan, dan di dalamnya kita akan bersukacita dan bersukacita.